dalam pangkat penata tingkat 1 lektor golongan ruang 3D, 6 terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2007 diangkat dalam pangkat pembina lektor kepala golongan ruang 4A, 7 terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2010 diangkat dalam pangkat pembina tingkat 1 lektor kepala golongan ruang 4B, 8 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 diangkat dalam jabatan sebagai profesor guru besar dalam bidang ilmu keolahragaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Riwayat jabatan 1 sebagai ketua program studi pendidikan jasmani tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagai ketua tim pengelola program sarjana S1 kependidikan bagi guru dalam jabatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2014 sampai 2015, 3 sebagai ketua tim pengelola program S1 kependidikan bagi guru dalam jabatan di Kabupaten MTB tahun 2016. 4 sebagai ketua jurusan ilmu pendidikan antar waktu pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura periode 2016-2020. 5 sebagai ketua jurusan ilmu pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2020-2024. 6 sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura periode 2021-2025. Publikasi ilmiah, jurnal nasional dan internasional. 1. Meningkatkan keterampilan guru penjas dalam pembelajaran peserta didik di sekolah. 1 dan seterusnya sampai 30. The development of homogeneity physical-cognitive learning strategy in physical education learning, International Journal of Education and Research in Education, volume 10, nomor 3 September 2021, 31 problem solving and creative thinking skill with the PBL model, the concept of the human, Biosphere, Jurnal Pendidikan Biologi tahun 2021, 32 the effect of TGT model on student cognitive learning outcome, Jurnal Al-Islah Jurnal Pendidikan, volume 13 nomor 3 tahun 2021. B. Pengalaman menulis buku dan haki 1 berkarakter dengan berolahraga dengan berkarakter olahraga membangun karakter bangsa tahun Surabaya tahun 2021. 2. Manajemen konflik dalam olahraga, solusi pemecahan konflik dalam dunia olahraga Indonesia. 3. Evaluasi dalam pengajaran penjas buku ajar tahun 2013 3 sampai dengan 10. Haki buku ilmu kepelatihan olahraga tahun 2021. 11. Haki buku manajemen konflik dalam olahraga tahun April 2021. 4. Pengabdian pada masyarakat. 1. Pelatihan pada Kejurnas Taekwondo Junior tahun 1994 di Jakarta 1 sampai dengan 25. Ketua Tim Survei Kelayakan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Maluku Popmal 2 tahun 2011 26. Sekretaris Umum Pekan Olahraga Provinsi Maluku tahun 2011 26 sampai dengan 48. Tim penilai penghargaan guru pendidikan khusus berdedikasi tingkat nasional tahun 2016. 49 peserta musyawarah nasional Asosiasi Tinju Indonesia Agustus 2016. 50 ketua panitia penyelenggara seminar nasional pengembangan keprofesian berkelanjutan. 51 tim kerja penjaringan dan penyaringan calon ketua badan arbitrase olahraga Republik Indonesia. 52 tim pengendali kontingen Maluku tahun 2016. 53 narasumber pada pelatihan dasar bagi pelatih cabang olahraga sekota Ambon. 54 narasumber pada dialog interaktif aspirasi Maluku. 56 koordinator tes dan pengukuran Sport Development Index tahun 2019. 57 steering committee pada kejuaraan nasional tahun 2019 UPI Bandung. 58 ketua panitia seminar internasional pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura tahun 2019. 7 konferensi seminar internasional dan simposium. 1 pelatihan pelatih atlet level 1. 2 pelatihan pelatih taekwondo Ciledong 2 sampai dengan 40 narasumber pada kegiatan sains karya ilmiah bagi pengawas sekolah daerah khusus tahun 2011 beserta workshop pembina etika profesi penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan. 41 sampai dengan
69 narasumber pada peningkatan kapasitas manajemen olahraga dan peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga Makassar 2016. 72 narasumber pada peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga KONI di Sulawesi Tenggara tahun 2017. Narasumber pada peningkatan kapasitas manajemen olahraga KONI di Kabupaten Sulawesi Tenggara Kendari tahun 2017. Narasumber pada peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga KONI di Provinsi Sulawesi Tengah Palu tahun 2017. Narasumber pada peningkatan kapasitas manajemen olahraga KONI Provinsi Sulawesi Tengah Palu tahun 2017. Kemudian narasumber pada peningkatan kapasitas manajemen olahraga KONI Sumatera Barat pada tahun 2017. 77 sampai dengan 114 narasumber pada pelatihan pelatih fisik cabang olahraga KONI tahun 2018. Narasumber pada pelatihan pelatih fisik cabang olahraga yang diselenggarakan oleh Bapopsi Maluku tahun 2018. Narasumber pada pendaftaran pelatih WUSU tingkat nasional tahun 2019. Narasumber pada coaching klinik online pelatihan karate tingkat nasional golongan 3 tahun 2020. 120 sampai dengan 129 dosen tamu pada International Source Course ASEAN Community tahun 2022, dosen tamu pada Konservasi Education on Asia Community tahun 2022, dan dosen tamu pada Multiculturalism in Asia Reflection Training tahun 2022. Pengalaman organisasi 1, Ketua Bidang Evaluasi Program Pengembangan Bapopsi 2003 sampai 2007, 1 sampai dengan 9, Sekretaris Umum KONI tahun 2018-2012, Wakil Sekretaris 2 Liga Pendidikan Indonesia LIPI tahun 2009-2010, Wakil Sekretaris 2 Liga Pendidikan Indonesia LIPI tahun 2010-2021, Wakil Ketua Umum 2 Bidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi Maluku tahun 2013-2017, 14 sampai 22, Ketua Dewan Pakar Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional tahun 2020-2025, 23, Wakil Ketua Umum Ikatan Dosen Katolik Indonesia Maluku tahun 2021-2026. Ambon 21 Maret 2022 atas nama Rektor, Kepala Biro Umum dan Keuangan Bupati Franky Polnaya. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Albertus Penelambir, SPD, MPD, AIPO.
Pidato pengukuhan Profesor Dr. Albertus Venelampir, SPD, MPD. Izinkan saya membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom dan selamat siang. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Universitas Patimura, yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Patimura, yang saya hormati para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Patimura, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Patimura, Ketua dan Sekretaris LP3MP Universitas Patimura, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Patimura, para pejabat struktural di tingkat rektorat, dekanat, lembaga, jurusan Universitas Patimura, para sejawat dosen tenaga kependidikan dan kemahasiswaan, para guru kolega sejawat handai taulan, keluarga besar Venelampir, para sahabat, kenalan, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaannya kita diperkenankan menghirup udara baru di hari ini, terutama untuk mengikuti sidang terbuka Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar pada FKIP Universitas Patimura, khususnya pada program studi Penjaskes Rektor Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Terkait hal dimaksud, izinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Kontribusi Strategi Homogeneity Psychocognition dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan aplikasinya pada pembangunan berkelanjutan. Substansi tersebut berfokus pada keterkaitan antara marwah pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga pandangan saya selaku peneliti adalah suksesnya pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh pendidikan baik pada kualitas akses praksis maupun kebijakannya. Konsep Sustainable Development Goals atau kita kenal dengan SDGs yang dicanangkan oleh UNESCO PBB tahun 1995 menekankan pentingnya realisasi kewajiban dari pemerintah dan warga negara untuk melestarikan lingkungan hidup. Bahkan mewujudkan kesejahteraan umum tentu perlu didukung oleh eksistensi pendidikan supaya bersifat sukarela, sadar, berbasis kasih sayang, dan berkesinambungan. Hal ini selaras dengan pandangan Van der Ploeg dan Wirin 2016 yang menegaskan bahwa pendidikan berupaya dalam merealisasikan kehidupan masyarakat yang cerdas, demokratis, partisipatif, dan beradab. Bapak Rektor, Ketua Senat, undangan dan hadirin yang saya hormati. Education for Sustainable Development atau ESG bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan. ESD berarti mengintegrasikan isu-isu utama pembangunan berkelanjutan ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran harus mempersiapkan peserta didik dari segala usia untuk menemukan solusi bagi tantangan masa kini dan masa depan. Pendidikan harus transformatif dan memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengambil tindakan individu maupun kolektif untuk mengubah masyarakat, karena pendidikan dan pembelajaran merupakan substansi yang tidak terpisahkan dari konsep dan praksis pembangunan berkelanjutan, termasuk pada realitas revolusi industri 4.0. Jangan sampai kita mensosialisasikan modernisasi, digitalisasi, metaverse tanpa disertai oleh pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana telah diatur melalui pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Kebijakan kampus merdeka perlu dipandang sebagai wahana bersifat alternatif dalam meningkatkan inovasi nasional bidang pendidikan, pembelajaran, dan penelitian sebagai modal akademik dan sosial untuk merealisasi visi Indonesia Maju 2045. Melalui beberapa riset yang telah dilakukan, saya memiliki orientasi bersifat mendasar, yaitu merealisasikan inovasi dalam pembelajaran guna memperkuat kapasitas kognitif peserta didik dengan dibekali kemampuan berkomunikasi,
Tentu di dalamnya berisikan inovasi juga pembaruan pendekatan strategi, model, metode, dan teknik-teknik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang berorientasi pada psikologi dan pengembangan kecerdasan peserta didik. Salah satu inovasi terbaru dalam pembelajaran adalah strategi Homogeneity Psychocognition atau saya singkat dengan HPC, yang merupakan hasil karya atau temuan saya sendiri, adalah strategi pembelajaran terkini dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK, tetapi juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lainnya. Hadirin yang saya hormati, esensi HPC atau Learning Strategies adalah strategi pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengelompokan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesamaan tingkat kecerdasan peserta didik atau homogen, agar memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses berpikir dan berekspresi tanpa merasa terbebani oleh karakteristik peserta didik yang lain yang lebih pintar atau lebih agresif. Secara umum perkenalan saya yang sering digunakan oleh guru adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Terlepas dari apa strategi, metode maupun teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Model pendekatan strategi maupun metode pembelajaran yang telah ada dan sering digunakan oleh para guru pada dasarnya hanya memperhatikan capaian tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan merekayasa atau memanipulasi seluruh potensi peserta didik tanpa memperhatikan latar belakang kejiwaan traumatik akibat pengalaman pembelajaran yang kurang menyenangkan atau buruk di mata peserta didik. Banyak perilaku guru yang menjengkelkan, sikap yang tidak bersahabat, dengan seiringnya menonjolkan karakter keras, tegas, dan kaku, bahkan dengan berbagai ancaman kata-kata, termasuk hukuman fisik, sangat memangkas keberanian dan kecerdasan peserta didik untuk mengeksplorasi diri secara maksimal. Berdasarkan pada hasil diskusi dengan guru-guru di Indonesia dalam berbagai kesempatan tentang penguasaan materi dan hasil belajar peserta didik pada waktu pembelajaran di sekolah, terutama yang gunakan model pembelajaran kooperatif, 100% guru setuju bahwa dalam pembagian kelompok peserta didik perlu memperhatikan tingkat intelijensi peserta didik atau kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini diperlukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya kelompok tersebut dapat mencapai hasil yang baik. Dari masukan tersebut dirasakan bahwa ada semacam diskriminasi perlakuan terhadap peserta didik yang lemah atau kemampuan akademik rendah, tidak pandai, atau lambat dalam proses pembelajaran. Ada semacam diskriminasi waktu dan atau semacam pelaksanaan dalam menangkap materi ajar dalam penyelesaian pekerjaannya. Hal ini terjadi karena hasil belajar selalu bersifat individual, padahal proses pembelajaran dilakukan dengan kelompok atau bersama-sama. Dengan melakukan pembelajaran secara berkelompok, artinya guru telah mengabaikan perbedaan individual, baik afeksi, kognisi, maupun psikomotor. Hal ini menimbulkan beberapa pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Peserta didik yang lemah, tidak pintar, atau lambat harus mengikuti alur berpikir peserta didik yang pintar, sehingga lebih banyak hanya anggukan kepala saja yang dilakukan sebagai tanda setuju atau sependapat daripada berpendapat. 2. Peserta didik yang pandai mendapat sependapat peserta didik yang pandai sering mengabaikan masukan peserta didik yang lemah, tidak pintar, atau lambat karena kemampuan berpikir mereka yang lambat. 3. Tidak semua peserta didik senang atau menerima dengan sepenuh hati diajar atau diberikan petunjuk oleh teman sejawat. Karena pada umumnya sikap peserta didik itu adalah usil, saling mengejek, menghina, menganggap bodoh, miskin, lemah, dan lambat. 4. Banyak peserta didik yang membutuhkan ketenangan untuk bekerja, sehingga bila bekerja bersama-sama di dalam kelompok akan merasa sangat terganggu dan kreativitas berpikirnya. 5. Peserta didik yang memiliki traumatik sebagai akibat pengalaman belajar yang buruk atau tidak menyenangkan dari para guru atau guru yang kasar, tidak sadar, pemarah, atau suka menghukum, lebih tenang bila bekerja secara terpisah tanpa pengawasan guru. 6. Dengan waktu yang singkat, para peserta didik yang lemah atau berkemampuan akademik rendah, tidak pintar atau lambat tersebut tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga hasil belajarnya menjadi tidak tuntas, belum selesai, atau salah.
Berdasarkan fakta-fakta dan kondisi tersebut di atas, saya beranggapan bahwa keberadaan model kooperatif yang melibatkan keberagaman adalah hal yang positif dan dapat membantu mencapai ketuntasan belajar. Namun demikian, dari berbagai pengalaman belajar, penguasaan dan pemahaman yang dimiliki peserta didik tersebut bisa sangat membantu, tetapi juga bisa sangat mengganggu konsentrasi peserta didik lainnya, terutama pada peserta didik berkemampuan akademik rendah. Dengan demikian, perlu dikembangkan suatu strategi pembelajaran yang dinilai dapat memfasilitasi peserta didik berkemampuan akademik rendah, supaya juga dapat menikmati pembelajaran dengan nyaman tanpa merasa terpaksa, serta dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Hasil kajian tentang strategi pembelajaran HPC terbukti sangat layak dan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang hasil belajar peserta didik pada PJOK dan berbagai mata pelajaran di tingkat SD, juga pada jenjang lainnya. HPC adalah strategi pembelajaran baru yang belum pernah dikembangkan di belahan bumi manapun. Terkait dengan hal tersebut, agar hasil belajar peserta didik bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka faktor durasi waktu, kecerdasan, dan strategi pembelajaran adalah indikator penting untuk diteliti keterhubungan dan pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar. Indikator-indikator penting tersebut merupakan fokus dan kekuatan dari strategi HPC, terutama dari peserta didik yang lemah dan lambat belajar. Bapak Rektor, Ketua Senat, undangan, dan hadirin yang saya hormati. Tujuan pembentukan kognitif kelompok homogen adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses berpikir dan ekspresi pada kegiatan pembelajaran tanpa merasa terbebani oleh karakteristik peserta didik lainnya yang lebih pintar atau lebih agresif. Dalam hal ini, kegiatan besar atau kegiatan belajar seperti materi dan berdiskusi untuk memecahkan masalah terpusat pada peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Strategi HPC merupakan bentuk strategi pembelajaran yang menekankan pada struktur khusus dari homogenitas tingkat kecerdasan peserta didik yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh guru untuk memenuhi pola interaksi peserta didik tanpa dibebani traumatik akibat pengalaman pembelajaran yang tidak menyenangkan. Strategi HPC dikembangkan untuk meningkatkan penguasaan interaksi, menumbuhkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Terkait dengan hal tersebut, telah diidentifikasi dua prinsip kebermanfaat dari penerapan strategi HPC, yaitu kepada peserta didik dan kepada guru. Bagi peserta didik, strategi ini berguna untuk menghindari diskriminasi, menumbuhkan kepercayaan diri, menerima keberagaman, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kinerja dan tugas akademik, dan meningkatkan hasil belajar. Sedangkan untuk guru, strateginya dapat mengurangi beban kerja, memberikan lebih banyak kesempatan untuk membimbing kelompok yang lemah, dan mengarahkan peserta didik yang cerdas ke program akselerasi agar tidak dirugikan. Dalam hal mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, setiap strategi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi guru untuk menentukan strategi apa dan langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Keunggulan strategi HPC antara lain, setiap satu peserta didik menjadi siap, tidak khawatir, enggan, atau rendah diri. Dua, peserta didik tidak merasa tertekan, karena sikap guru tidak mendikte tetapi membantu. Tiga, peserta didik dapat berdiskusi dengan serius. Empat, tidak ada kesan pandai atau tidak pandai, terampil atau tidak terampil. Lima, tidak terburu-buru dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dan enam, tidak ada presentasi kerja kelompok. Sedangkan kelemahan dari strategi HPC adalah, satu, tidak terlalu cocok untuk kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Dua, tidak semua peserta didik memiliki kesempatan sama untuk berargumentasi atau menyampaikan pendapat. Dan ketiga, tidak ada presentasi hasil kerja kelompok, sehingga peserta didik yang suka berkompetisi menjadi tidak antusias. Memperhatikan kekuatan dan kelemahan penerapan strategi pembelajaran HPC mengacu pada konsep kooperatif dengan 3 langkah, yaitu pembentukan kelompok, diskusi masalah, dan pertukaran jawaban antar kelompok. Langkah tersebut kemudian dikembangkan menjadi 5 langkah. 1. Arahan guru, pembentukan kelompok, diskusi kelompok, menarik kesimpulan, dan motivasi guru. Merujuk kepada unsur-unsur tersebut, strategi HPC yang dikembangkan dalam pembelajaran PJOK
perlu memperhatikan aspek-aspek dimaksud karena PJOK adalah proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani dan dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku dalam pola hidup sehat serta aktif berolahraga. Menurut Mustafa 2020, PJOK merupakan mata pelajaran yang mengajarkan berbagai aspek jasmani dan ilmu kesehatan untuk mengembangkan potensi fisik dan psikologis peserta didik. PJOK juga memungkinkan peserta didik untuk tetap sehat dan bugar serta percaya bahwa dengan sehat, berbagai aktivitas belajar dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua proses pembelajaran di sekolah, sebagaimana dikehendaki Permendikmas nomor 22 tahun 2006 bahwa PJOK bertujuan untuk menghasilkan manusia yang sehat dan mengembangkan potensi diri peserta didik, serta mengembangkan sikap moral yang baik, seperti kejujuran dan sportivitas. Bapak Rektor, Ketua Senat, undangan, dan hadirin yang saya hormati, esensi yang saya tawarkan begitu relevan dengan upaya optimalisasi pendidikan, terutama untuk suksesi pembangunan berkelanjutan pada ranah pendidikan. Hal ini didasarkan pada temuan yang bersifat holistik dan selaras dengan keterampilan hidup abad 21, sehingga mampu memperkuat civic competence. Konsep tersebut dalam keilmuan umum dikenal dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, mengarah pada civic society, civic empowerment, dan civic virtue, supaya konsep education for sustainable development bisa direalisasikan sebagaimana mestinya. Secara inisiatif, inovatif, dan volunteerism, melakukan beragam aktivitas yang mampu memperkuat mutu pendidikan dan demokratisasi pembelajaran sebagai bentuk filantropi sekaligus civic movement atau gerakan kewarganegaraan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Saya percaya bahwa untuk memperbaiki sistem yang berjalan secara normatif tanpa adanya inovasi dan disrupsi, tentu diperlukan perubahan secara berkesinambungan dengan diawali oleh aktivitas berskala kecil, serta penerapan strategi pembelajaran yang memiliki manfaat secara positif dan komprehensif. Bill dan Host 2021. Ini menjelaskan bahwa optimalisasi pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan melalui praksis pendidikan juga pembelajaran yang bersifat empiris dan membuat kerjasama agar menjadi basis transformasi karakter peserta didik yang melek terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dalam ISD menciptakan ruang untuk mendukung transformasi pembelajaran yang bersifat partisipatif, integratif, dan reflektif. Tentu konsep pembangunan berkelanjutan akan bersifat utopis apabila tidak diterapkan sesuai dengan yang diorientasikan, khususnya pada bidang pendidikan. Terlebih dalam mewujudkan disrupsi pendidikan yang kapabel merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang melek dan peka terhadap pembangunan berkelanjutan, baik pada ranah konsep maupun praksis, sehingga ISD tidak sebatas wacana yang tidak berdampak nyata terhadap pemerataan pendidikan, kemanusiaan, pemajuan budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Pandangan yang saya tekankan adalah supaya bersifat sadar dan sukarela melalui strategi HPC agar generasi muda memiliki modal akademik juga sosial untuk terlibat aktif dalam praksis pembangunan berkelanjutan supaya tidak bersifat elitis, formulatis, bahkan kapitalis. Satriawan dan Fu 2019. Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam bidang pendidikan, lebih khusus PJOK, perlu bersifat seimbang, baik pada tataran infrastruktur maupun pada sumber daya manusia. Tanpa pandangan tersebut, persoalan klasik pendidikan nasional seperti pendidikan yang tidak merata, minat belajar, dan daya literasi tidak akan bisa diselesaikan secara adil dan menyeluruh. Praksis pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu bersifat menarik, tepat, dan nyaman, sehingga kolaborasi, komunikasi, daya kritis, inovasi, juga kreativitas, serta kepemimpinan perlu terintegrasi menjadi orientasi setiap disiplin ilmu yang dilakukan melalui strategi HPC. Hadirin yang saya hormati, konsep ESD merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, motivasi belajar, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tentu riset mengenai HPC dalam PJOK untuk pembangunan berkelanjutan
adalah langkah awal dalam mewujudkan orientasi tersebut, yang saya pandang sebagai jalan pengabdian kemanusiaan dan kemuliaan. Terlebih apabila direalisasikan pada negara yang dikategorikan berkembang, juga miskin, tentu diperlukan upaya bersifat lebih, karena perubahan hanya bisa dilakukan dengan komitmen dan konsistensi terlebih untuk akademisi yang berintegritas dan bermoral, karena tidak memiliki orientasi lain selain pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis serta praksis sehingga mampu mewujudkan novelty yang bersifat disruptif dan ajak. Temuan strategi HPC yang berkontribusi dalam memperkuat mutu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan diyakini dapat menghasilkan antara lain: 1. Berupaya mewujudkan kontribusi teoritis, yaitu HPC diharapkan mampu merubah paradigma psikologis serta mental generasi muda supaya secara sadar juga sukarela untuk peka dan terlibat pada praksis pembangunan berkelanjutan. 2. Mewujudkan kontribusi praksis, yaitu HPC diharapkan mampu secara praksis memperkuat keterampilan generasi muda yang selaras dengan abad 21, yaitu komunikasi, kolaborasi, daya kritis, inovasi, kreativitas, kepemimpinan, serta literasi digital. 3. HPC dengan pengelompokan secara homogen dalam konsep ESDG, kapabel untuk menjadi strategi sekaligus model pembelajaran yang modern, relevan terhadap revolusi industri 4.0, komprehensif serta saintifik, supaya penguatan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition bisa terwujud, yang pada akhirnya mengarah pada civil society. Dengan demikian, konsep Education for Sustainable Development kapabel merealisasikan kesejahteraan umum, penguatan mutu sumber daya manusia secara adil dan menyeluruh melalui pendidikan, serta mengatasi climate change berbasis gerakan civil society dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Bapak Rektor, Ketua Senat, undangan, dan hadirin yang saya hormati, akhir kata, perkenankan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa dengan perantaran Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar Universitas Patimura pada podium yang terhormat ini. Saya yakin bahwa saya diberi kekuatan untuk memegang amanat dalam jabatan baru ini. Izinkan saya pada kesempatan ini juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, serta Dirjen Pendidikan Tinggi yang telah berkenan menetapkan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu keolahragaan. 2. Rektor Universitas Patimura, Bapak Profesor Dr. MJ Sapteno SH MHum, serta para wakil rektor, Bapak Profesor Dr. F. Lewakebesi MPD WR1, Bapak Dr. Yance Ciptabudi SH MHum WR2, Bapak Dr. Yusuf Madubun MSI WR3, Bapak Dr. Muspida MSI WR4. Ketua Senat Unpati, Bapak Profesor Dr. SEM Nirahua SH MHum, beserta Sekretaris Bapak Profesor Dr. Setno Tanumun MPD, dan seluruh anggota Senat Unpati yang telah memberikan dorongan, dukungan, pertimbangan, dan kemudahan selama proses pengusulan jabatan akademik sebagai guru besar. 3. Tim penilai angka kredit FKIP Unpati yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Rudi Kempa MPD, internal reviewer Bapak Profesor Dr. Yakob Anaktototi MPD, serta Bapak Profesor Dr. Hari Amariullah Rahman MPD almarhum dari UNY, melalui Ibunda Herianti, dan Bapak Profesor Dr. Wawan S. Suherman MED dari UNY atas penilaian cermat dan akurat pada karya ilmiah dalam usulan guru besar saya. 4. Dekan FKIP Unpati, Bapak Profesor Dr. Iha Weno, SPD, MPD, dan para kolega saya. Para wakil dekan, Bapak Dr. Karolus Anaktototi, SPD, MA, Wakil Dekan 1, Bapak Amjad Salong, SPD, MPD, Wakil Dekan 3, yang tidak pernah jenuh mendorong, mengingatkan, bahkan selalu menyemangati menghadapi serba-serbi problema pengusulan guru besar saya. 5. Kabak Kepegawaian Unpati, Bapak Alexander Sakalesi SEMH, beserta staf, Ibu Dian, Dinda Andre, Ibu Neti, dan yang lainnya. Juga Kabak FKIP, Pak Maskat,
dan para kasubag di lingkungan FKIP, Bapak Novi, Bapak Denny, Ibu Evi, Ibu Joyce, beserta staf yang telah ikut aktif memproses bahkan ikut menelusuri kemajuan dan hambatan selama pengusulan guru besar saya. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati, Ibu Dr. E. Rumalewang MPD, dan Ketua dan Sekretaris Jurusan dan para Kaprodi dalam lingkup FKIP Unpati yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung pengembangan karir akademik saya. 7. Para dosen, rekan-rekan sekerja saya pada Prodi Penjaskesrek FKIP, Bapak Profesor Dr. Y. Anaktototi MPD, Ibu Dr. Anda W. Unmehopa MS, Dr. B. Hasbula MPD, Dr. Emma Rumalewang MPD, Dr. Yusak Seranamual MPD, AIFO, Dr. Yonas Solisa MPD, Dr. Muhammad Idris Latar MPD, Dr. Siti Divinubun, Dr. JM Tahapari MPD, AIFO, Ibu Mariana Hukubun SPD MOR, Ibu Meskes Uisa SPD MPD, Ibu Yoke Matitaputi SPD MPD, Dinda Mesakhatu SPD MPD, Yuliana Lekalete SPD MPD almarhum, Adinda Victor, Meleran Latuheru SPD MPD, Yulia Tomasoa SPD MPD, dan Bung Heri Watimuri SPD, atas kerjasama yang baik. Selama ini saya banyak belajar arti kebersamaan, persaudaraan, loyalitas, disiplin, dan persahabatan, tetapi juga kesabaran dari kalian semua. Kedelapan, para dosen pembimbing skripsi jenjang S1 Bapak Dr. Randus M. LM Watimena almarhum dan Bapak Dr. Randus Yopi Anaktototi ketika itu, pembimbing tesis Bapak Profesor Dr. Lukman OT MPD almarhum dan Bapak Dr. Harsono promotor disertasi, Bapak Profesor Dr. Randus Toho Colik Mutohir MA PhD, dan Bapak Profesor Dr. Warsono MSI atas bimbingan dan atensi yang luar biasa. 9, kepada para dosen saya sejak S1 Universitas Patimura, di samping yang sudah saya sebutkan di atas, Bapak Dr. Albadi Sunilingga MPD Unimed, Universitas Negeri Medan, Ibu Profesor Dr. Beatrix Podung MKes AIFO, Universitas Negeri Manado, Bapak Dr. JJ Maromon MKes almarhum, Bapak Dr. J. Lemena MPD almarhum, Ibu Dr. Anda S. Nitalesi MPD almarhum, Ibu Dr. Anda A. Huliselan MPD, serta Kaprodi S2 dan S3 Ilmu Keolahragaan UNESA, Profesor Dr. Gigi Sutanto Hartono MSc, atas bekal ilmu yang telah diberikan. 10, para guru saya yang luar biasa di SD Don Bosco 2 Somlaki, juga SD Naskat Kanisius Siftana, SMP Negeri Somlaki, SMA Persiapan yang sekarang adalah SMA Negeri, dan SGO Negeri 15 Ambon, Bapak Dr. Randus H. Siahaya almarhum, yang berkenan menerima saya untuk bersekolah lagi. 11, kepada Profesor Dr. Rudi Kempa MPD dan Profesor Dr. Reza Lawrence MPD, sebagai orang tua yang sangat banyak memberikan nasihat, petunjuk dan arahan agar selalu rendah hati, menghormati semua orang, dan mampu menetralisir emosi yang dominan dalam kehidupan saya. 12, kepada Bapak Watum Lawar almarhum, mantan Kakandep yang sudah berjuang keras agar saya dapat bersekolah lagi setelah menjadi pengangguran selama 4 tahun. Jasamu takkan pernah kulupakan dalam hidupku selamanya. Kepada adinda saya yang sangat luar biasa, John R. Batlona SPD MPD, dan Dr. Madeni ya saya SPD MPD. Atas keterlibatan langsung sejak awal, dukungan, doa, kerja keras, dan partisipasi aktif dalam berbagai rencana penelitian, dibarengi rasa sayang sebagai kakak dan orang tua.
rasa bangga terhadap Dinda berdua. Teriringi doa, semoga selalu sehat dan diberkati dalam setiap kerja dan usaha. Terutama untuk memajukan FKIP, juga Universitas Patimura ini melalui cara Dinda berdua. 14, kepada para senior, sahabat, kolega saya dalam lingkup organisasi keolahragaan di Maluku. Bapak Karel Albert Ralahalu, mantan Gubernur Maluku, Bu Ros Farfar, SHMH, mantan Sekda Maluku. Bapak Richard Lowana PSISA, Wali Kota Ambon, Bapak AG Latu Heru SH MSI MH, mantan Sekot Ambon, kebetulan beliau ada di sini. Bapak Dr. Andosian Mailoa almarhum, Bapak Insinyur Peter Mustamu, Bapak Henry Farfar SH MH, Bapak Dr. Andus Martin Pati Pelohi almarhum, Bapak Max Apono BA, Bung Paulus Lewerisa SPD MPD dan istri Valentina Ifaktalam SPD MPD, Bapak John F. Sander SPD, Sekdis Pendidikan Kota Ambon, Bung Lex Supusepa SPD, Bapak Abdul Amin Buton SE, Sensei Heri Tibalia SE, dan Dinda Rinto Lewan SPD, dan telah banyak membantu melalui jalur olahraga, juga selalu solid dan setia di dalam suka dan duka membangun olahraga Maluku. Terima kasih karena semua ada di sini. 15, kepada sahabat seangkatan S3 Ilmu Keolahragaan Indonesia Profesor Dr. Nining Widya Kusnanik SPD, MAPP LSC, Guru Besar Bidang Ilmu Fisiologi, Olahraga, dan Latihan, Dr. Andreas Joni Lumba MPD, Dekan FKIP UKW Kupang, Profesor Dr. Dimyati MPD, Dr. Harwanto MPD, Dr. Puput MPD, Dr. Mamin MPD almarhum, dan Dinda Dr. Muhammad Muhi Faruk MPD, yang senantiasa saling mendukung, memotivasi, membantu agar proses capaian guru besar segera terwujud. Kepada Pemprov FUSU Indonesia WI Maluku, Pemprov Kickboxing KBI Maluku, para alumni yang berhimpun pada organisasi keolahragaan Maluku, Isorapati Maluku, Isori Maluku, Astendikor Maluku, Fikor Maluku, Asor Maluku, serta para mahasiswa dalam lingkup HMPS Prodi Penjaskesrek mahasiswa FKIP Unpati Ambon yang selalu bersama membangun olahraga Maluku, juga Prodi Penjaskesrek FKIP Unpati. 17, Pastor Paroki Santo Yohanes Maria Venai Halong RD Novi Masriat, dan para pastor dalam lingkup Keuskupan Ambonina yang selalu mendukung secara moral dan spiritual. Para sahabat yang berhimpun di dalam wadah organisasi Asosiasi Ahli Dosen Republik Indonesia atau DPP ADRI dan DPD ADRI Maluku, juga saudaraku semua Ikatan Dosen Katolik Indonesia IKDKI Maluku, atas kebersamaan spirit dan doa yang diberikan. Secara khusus juga saya sampaikan rasa terima kasih tulus kepada keluarga besar saya, Ayahanda David almarhum dan Ibunda Cheo Moipin, yang telah dengan sekuat tenaga, pikiran, perhatian, dan kasih sayang membesarkan, mendidik, membina hingga dalam susah senangku, jatuh bangunku telah terpatri di dadaku bahwa menuntut ilmu adalah sebuah keharusan. Dalam satu kesempatan, Ibunda tercinta yang kebetulan hadir di sini bertanya, Atin, nama panggilan saya, kapan Ose Profesor? Bagaikan disambar petir. Pertanyaan itu sungguh-sungguh membuatku lemas tak berdaya. Bagaimana bisa ibundaku tahu dan mengerti masih ada tingkatan profesor di atas gelar doktorku. Ibunda saya tidak bersekolah. Saat itu tahun 2017 lalu, yang membuat hidup ini merasa tidak tenang hingga terbitnya SK Guru Besarku kemarin tanggal 16 Maret 2022.
Terima kasih Bunda tercinta. Tanpa dirimu sudah dapat dipastikan, namun ini tidak akan pernah berdiri pada podium yang terhormat ini. Dan kini dengan bangga kupersembahkan gelar profesor ini untukmu. Izinkan beta cium beta. Ada Ayahanda Yogi dan Ibu mertua Endang almarhum atas dukungan, doa, dan harapan kepada saya untuk menjadi panutan di dalam keluarga. Kakak-kakak saya, Mace Pijung Fenan Lampir dan suami, Bu Beni Keleombar Purnawan Polri almarhum, Mace Tunjung Veronica Fenan Lampir SPD dan suami, Bu Cak Laratmase Purnawirawan Polri, Ceciana Fenan Lampir dan suami, Umar Lafid, Mace Lijung Lili Fenan Lampir dan suami, Bu Karolus Kundre Purnawirawan TNI Angkatan Darat almarhum, Koko Agus Fenan Lampir AKP Polisi almarhum, dan istri Cici Low, adik-adik Kompol Sefredo Fenan Lampir dan istri Veronica Tan, Aneta Fenan Lampir SD dan suami, Bu Neles Watmomolin Esos, Kadis Perindak Naker KKT, Jenelda Fenan Lampir dan suami Mufahir SP, dan adik bungsu Delvis Pino Fenan Lampir dan istri Tanti, atas perhatian dan dukung material, moral, dan spiritual, serta kasih sayang dan support yang luar biasa, yang tak pernah habis-habisnya. Kita sayang ale dong semua. Istri tercinta, Yasmu Budiatin, SPD MSI, terima kasih atas dukungan, doa, cinta kasih, dan sayangnya yang dengan setia mendampingi dalam susah dan senang, dalam suka dan duka, serta dorongan semangat dan kepercayaan hingga saat ini saya bisa berdiri di sini dengan karir akademik tertinggi. 5 anak-anakku tersayang, RM David Fenan Lampir, SSPT, MSI, Lura Benteng, dan istri Levian Naumuri, SE, Adi Sasmita, SPD, Kanisius Yosef Fenan Lampir almarhum, dan Kanisius Yosef Junior Fenan Lampir, juga kedua cucu tercinta Albertus Jantin Fenan Lampir dan Julius Johan Fenan Lampir. Kalian semua selalu di hati Papa Konge, yang paling dalam sekaligus penyemangat dan masa depan Papa. Belajar dan teruslah belajar, hanya semangat dan kerja keras kalian yang dapat mengubah hidup dan masa depan kalian. Semoga kalian semua senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Kakak dan adik ipar semuanya di Jawa Timur, Mas Kuncoro SH beserta istri, Bakur, Dinda Udianto SE dan istri, Wiwindianti dan suami, Dolvi Manolang, Ayu dan suami, Nanang Pramono SPD dan istri, atas segala dorongan dan dukungan doanya selama ini. Ananda Tince Keleombar, Presiden Herbalife Indonesia dan suami, Kombes Pol Roni Samtana, SIK MTCP, Kasubdit 5, Dipiter Bareskrim Polri. Terima kasih karena sudah bisa hadir. Atas perhatian dan bantuannya kepada keluarga yang tak pernah surut hingga hari ini. Berbagai pihak juga anak cucu semua yang karena keterbatasan daya ingat saya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan support dan bantuan kepada saya. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, mohon doa dari hadirin sekalian agar dengan diperolehnya gelar guru besar ini, mampu membawa berkat bagi kita semua, keluarga, lembaga, terutama FKIP Unpati, serta bangsa dan negara. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu semua, saudaraku semua, yang telah berkenan hadir
bersama kami keluarga Fenan Lampir dan Yogi dalam mengikuti pengukuhan saya sebagai guru besar di hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Bunda Maria senantiasa melindungi dan melimpahi kita dengan berkat yang berlimpah. Salam FKIP ceria, salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Pengukuhan guru besar oleh Rektor dilanjutkan dengan pengalungan tanda guru besar dan penyerahan plakat. Para anggota Senat disilakan berdiri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 21 Maret tahun 2022, saya, Rektor Universitas Patimura, resmi mengukuhkan Profesor Dr. Albertus Fenan Lampir, SPD, MPD, sebagai guru besar dalam bidang ilmu keolahragaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Rektor berkenan untuk mengambil tempat di depan meja senat.
Pengalungan tanda guru besar kepada Profesor Dr. Albertus Winarlambir SPD MPD oleh Rektor Universitas Patimura. Senat disilahkan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Patimura. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat siang. Selamat siang. DPRD betul. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Patimura beserta seluruh anggota Senat. Yang saya hormati Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimda Pemerintah Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon atau yang mewakili, Pak Pastor, juga Keuskupan Amboina. Yang saya hormati Kombes Pol Roni Yantara SIK, Pak ya. Kasubdit Sekitar Barat Krim Polri, Aktivitas Akademika KIP Unpati, keluarga besar Pinan Lampir, Ibu Oma, serta semua keluarga yang lain yang punya hubungan darah dengan Pak Profesor Pinan Lampir. Saya mohon izin melepaskan ini. Saya baru dapat kemarin ketika mengikuti MTQ, jadi saya bawa. Yang saya hormati juga mantan Sekot Kota Ambon, Pak Tony Latuferu, SHMS MH. Tambah satu lagi Pak, depan dokter lagi supaya lengkap. Sudah bebas begitu bisa langsung saja kuliah. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabea. Ya. Puji syukur pada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkatnya kita ada, dan hari ini hari penting di mana Unpati mendapat berkat luar biasa. Bertambah lagi seorang guru besar bidang olahraga yang kedua, kalau tidak salah ya Pak ya, setelah Profesor Anatu Toti. Dan ini penting, kami senantiasa berupaya untuk semakin banyak guru besar, sebab penilaian peringkat suatu universitas sangat tergantung pada seberapa jauh, seberapa banyak guru besar yang dimiliki, doktor dan juga lektor kepala. Jadi yang masih golongan-golongan 3D, putar-putar di situ terus sampai pensiun, tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang sudah doktor tapi masih 3D. Ini penting saya sampaikan karena hitung-hitung umur dan juga peluang, karena mendapatkan guru besar sekarang tidak semudah seperti yang dulu. Karena itu pohon beringin dari Sipnana ini menangis banyak tadi.
karena sulit mendapatkannya. Saya mengikuti guru besar yang menangis paling banyak beliau ini. Padahal petinju, olahragawan. Jadi kadang-kadang saya beranggapan bahwa petinju olahragawan juga nyali kecil juga. Saya kemarin dapat istilah baru di Sibnana. Bapak Sibnana tuh. Tahu lilit. Sibnana. Melame. Melame itu apa itu? Melame. Melane kan melane. Ya. Kemarin ada gelar baru disampaikan kepada Pak Gubernur. Saya ingat istilahnya itu melame dan ya untuk ibu dan bapak itu kan. Nah, itu yang karena itu saya bilang pohon beringin dan Sibnana kok menangis banyak gitu kan. Kemarin saya pergi ikut acara itu, Profesor Sinan Lampir sudah mengucapkan itu, karena saya pikir ini pasti orang Sibnana bukan orang Olilit, karena Olilit sebelah sana, Sibnana sebelah sini. Kita pergi ke beliau untuk mengikuti kegiatan itu dan luar biasa, MTQ berlangsung luar biasa di sana. Karena itu ada adat yang dibuat di sana luar biasa dan istilah pohon beringin yang punya fungsi untuk melindungi seluruh masyarakat itu sebenarnya ada pada Profesor Sinan Lampir juga sebagai anak yang tua. Harus melindungi semua orang. Dan ini contoh yang baik, beliau mengucapkan terima kasih ke semua orang. Saya bilang pidato boleh pendek, tapi terima kasih tidak boleh satu pun yang dibiarkan. Karena ini sekali saja, tidak ada profesor dua kali. Kalau profesor dua kali ada, ya lupa tidak apa-apa. Karena saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dekan dan semua sivitas FKIP yang telah mendorong itu dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ada juga yang bisa mendapat guru besar. Dan kalau setahun lebih dari 10 juga tidak apa-apa. Cuma yang diusulkan tidak cukup 10, jadi kita mau dapat 10 rumah. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar, ibu dan anak-anak serta cucu. Tadi cucu tidak ada kan? Kalau dia opa menangis tadi dia ketawa juga tuh. Karena opa terharu luar biasa. Ini hal yang wajar-wajar saja. Kita semua pidato sini pasti menangis kalau sampai di mama, papa. Karena kita harus merasa bahwa walaupun hidup kurang-kurang di Sibnana, termasuk di OU sana, tapi jadi guru besar itu luar biasa. Oma piara kurang-kurang di Sibnana, tapi hari ini Oma bangga dan opa di dunia lain sana juga bangga bahwa anak yang tertua sudah mendapatkan gelar besar yang idam-idamkan semua orang. Tapi tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Ya, banyak kolonel, tetapi tidak banyak yang jenderal. Karena itu perlu kerja keras dari kita semua. Semua pihak yang terlibat, termasuk ada hari juga Pak Max. Ini Pak Max ini petinju dan juga wartawan luar biasa. Bisa mengikuti kegiatan ini dan dengan guru besar yang ke-74 hari ini kita patut berbangga bahwa semakin banyak yang mendapatkan gelar guru besar. Dan dengan adanya guru besar di bidang olahraga, sebetulnya diharapkan ke depan Maluku harus lebih baik Pak dalam bidang olahraga. Karena tadi pagi saya ketemu teman saya rektor UPB, dia mengatakan begini bahwa olahraga itu sebetulnya dalam mengembangkannya butuh ilmu dan strategi. Dia bilang Jerman mengalahkan Brasil 7-0 itu bukan karena itu, tapi strategi yang dimainkan. Jadi perpaduan antara ilmu dan strategi maka akan melahirkan olahraga yang luar biasa. Jadi Pak, sesudah ini tolong bantu Pemda untuk ke depan. Kita di nomor berapa kemarin tuh? Nomor 18 ke 16 kemarin itu mudah-mudahan ke depan Maluku lebih baik lagi. Dan beliau-beliau inilah punya jasa luar biasa dalam rangka mengembangkan olahraga di Maluku, termasuk di Unpati. Di Unpati sekarang banyak fasilitas sudah tersedia, tapi banyak tidak olahraga juga, termasuk dosen-dosen olahraga. Tidak olahraga. Jadi di kelas mengajar, tapi saya tidak pernah lihat di lapangan olahraga Pak. Mungkin olahraga malam saja, tidak olahraga pagi. Ya ada bukti Pak mantan sekol. Saya naik sepeda putar-putar di sini tidak saya lihat satu dosen olahraga pun yang olahraga di kampus. Jadi ini antara teori dan praktek tidak sambung. Oleh karena itu mari Pak kita berolahraga rame-rame di sini karena sudah 2 guru olahraga kita mengembangkan itu menjadi
sesuatu yang bermanfaat, dan itu penting karena kita sakit-sakitan ini karena kita kurang olahraga, ya, asam urat, kolesterol, darah tinggi, karena olahraga kurang, akibatnya begini. Pidato beliau tadi itu sangat penting, strategi dalam rangka bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia ke depan, harus pendekatan keilmuan, karena itu perlu dikembangkan terus menerus, Pak. Jangan sampai sudah profesor tidak menulis lagi. Bapak rajin menulis, karena itu guru besarnya datang cepat dan harus diikuti oleh yang lain. Belajar dari beliau. Luar biasa, tulisan-tulisan beliau tadi itu dibaca sampai 100 lebih, pengalaman menulisnya, pengalaman ikut macam-macam. Itu penting. Sebab seorang guru besar kalau tidak punya pengalaman itu akan tidak diakui. Berikut juga, sebagai guru besar kalau tidak melakukan penelitian dan publikasi setiap tahun, maka akan dievaluasi guru besarnya itu. Oleh karena itu butuh kerja keras, Pak, di waktu akan datang dan menjadi contoh bagi yang lain. Dan FKIP ini memang fakultas yang terbesar jumlah mahasiswanya, sehingga guru besar sekarang sudah 26 orang. Ada 4 yang sudah meninggal, karena itu jumlah kita semua 74 orang, tetapi banyak itu meninggal. Terima kasih banyak atas seluruh hadirin yang begini banyak. Biasanya tidak terlalu banyak, Pak, dan datang, tapi karena beliau ini punya rekan-rekan kerja banyak dan juga punya pergaulan yang luas, maka banyak sekali yang datang. Termasuk Pak Hendi datang mewakili Pak Gubernur atau teman, Pak? Oh, teman. Ya, saya pikir pakai dasi itu pakai mewakili Pak Gubernur. Karena tadi teman-teman panitia yang telah proses ini bisa melaksanakan dengan baik, termasuk setiap kali yang mendapatkan ucapan selamat itu Pak Aleka, karena Pak Aleka yang mengurus segala sesuatu itu. Dari Pak Aleka, mana Pak Aleka? Pak Aleka tidak ada. Terutama di bidang kepegawaian senantiasa mengurus hal berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan di waktu yang tidak terlalu lama ada lagi guru besar baru di universitas ini. Itu harapan saya, dan mari kita menyambut kehadiran guru besar baru ini dengan doa dan penuh sukacita. Dan Tuhan memberkati Profesor Sinan Lampir dan keluarga, anak cucu, oma, dan semua keluarga yang terkait, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sudah guru besar, pasti perilakunya berbeda. Sebentar malam juga dengan ibu, saya tidak tahu berbeda atau tidak, tapi mudah-mudahan dengan guru besar perilaku berbeda, ibu. Lebih sabar. Waktu di WD2 pulang tempo atau lat? Pulang lat. Ya, kalau terlalu lat lagi, ibu telepon saya. Supaya beliau kerja lebih hebat lagi, karena harus menghasilkan berbagai hal, termasuk kerja-kerja administrasi keuangan. Bayangkan, profesor olahraga, atur uang, atur orang, atur macam-macam. WD2 itu pekerjaan tidak mudah. Atur mulai dari uang manusia, WC, semua segala macam. Karena saya pernah jadi WR2, saya atur semua itu. Itu luar biasa. Karena itu kalau pulang lat sedikit, ibu jangan marah-marah. Tapi kalau sudah terlalu lat, telepon. Ya. Mudah-mudahan dengan contoh yang baik ini ada banyak yang bisa berhasil. Itu saja harapan saya. Selamat sekali lagi Profesor Albert Sinan Lampir. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi waktu akan datang, terutama melahirkan atlet-atlet dalam berbagai bidang atau cabang olahraga untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk membawa nama baik daerah ini dan lebih khusus lagi Universitas Patimura. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om, Santi Om, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang.
terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura selanjutnya dipimpin oleh Ketua Senat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin disilahkan berdiri. Apa? Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Albertus Vanalambir SPD MPD dalam bidang ilmu keolahragaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura ditutup oleh Ketua Senat. Hadirin Senat Universitas Patimura yang saya hormati. Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 21 Maret 2022, selaku Ketua Senat, saya menyatakan rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Albertus Vanalambir SPD MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu keolahragaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura secara resmi ditutup. Rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Patimura dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Albertus Vanalambir SPD MPD dalam bidang ilmu keolahragaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura dinyatakan selesai. Senat Universitas Patimura dengan disusul Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berkenan berjabat tangan dengan Profesor Dr. Albertus Vanalambir SPD MPD beserta keluarga sekaligus meninggalkan ruang rapat. Profesor Dr. Albertus Vanalambir SPD MPD dan keluarga berkenan untuk mengambil tempat di depan. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan keluarga Profesor Albertus Vanalambir SPD MPD mengundang dengan hormat Senat Universitas Patimura serta Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat untuk menikmati hidangan makan siang yang bertempat di Student Center Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan setelah acara jabat tangan. Sekali lagi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan keluarga Profesor Albertus Vanalambir SPD MPD mengundang dengan hormat Rektor Universitas Patimura, Ketua dan Sekretaris Senat, serta Senat Universitas Patimura, Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati hidangan makan siang
bertempat di Student Center Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan setelah acara jawab tangan. Terima kasih. Universitas Patipura mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Profesor Dr. Albertus Fernand Lampir SPT MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu keolahragaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patipura. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Keluarga Profesor Dr. Albertus Fernand Lampir SPT MPD mengundang Bapak Ibu untuk menikmati hidangan makan siang yang bertempat di Student Center Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan setelah acara jabat tangan ini selesai. Terima kasih. Ibu dalam tasnya boleh Ibu, karena di dalam tas. Saya ada di situ. Iya. David, David, David. Bukan, siapa sih yang tahu? Ntar kasih beta tuh.